Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap kasih Tuhan, setiap cinta Tuhan yang begitu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagai kami ada, itu semua hanya karena kasih anugerah penyertaan daripada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji-Mu Tuhan, dan kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari Engkau hadir melawat kami lewat ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Sebab hanya Kau Raja kami yang layak kami tinggikan. Haleluya. Kaulah
Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak untuk menerima pujian penyembahan kami. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaan dunia saat ini, yang kita tahu Dia Allah El Shaddai yang selalu memberkati kita. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
Selamat pagi, saat yang indah di mana kembali pagi ini kita boleh bersua kembali dalam kasih Kristus. Dalam ibadah yang berbahagia pagi buat kita sekalian. Baik, mari sebelum kita awali pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Mari semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Puji syukur Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sungguh nyata terbukti kasih setiamu menjaga dan mengawal kami senantiasa. Tapi hari ini di pagi ini kembali kami berkumpul dalam ibadah dan boleh bersekutu bersama sidang jemaat El Shaddai dan semua umat Tuhan yang hadir bersama-sama. Puji syukur Bapa, saat yang indah ketika kami akan bersekutu bersama Engkau lewat ibadah ini. Firman Tuhan yang menjadi berita di atas segala berita, berita yang paling prioritas, berita yang menguatkan, berita yang menghiburkan kami akan masuk dalam firman Tuhan. Maka mari izinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus beracara, Roh Kudus yang beroperasi, sehingga memberi hikmat akal budi di dalam penyampaian kebenaran firman ini. Puji syukur Bapa, kami akan memulai firman Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, pagi ini kita akan melihat bersama dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Puji syukur sidang jemaat Tuhan yang berbahagia. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Kemudian kita lihat peristiwa sesudah terjadinya hari ketuhanan Roh Kudus di Yerusalem. Dan itu merupakan pembukaan start daripada bendera penginjilan mulai dibukakan seperti amanat agung dalam Matius 28. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikan semua umat manusia menjadi muridku. Itu bendera start daripada penginjilan yang mulai Yesus adakan. Sehingga Dia kirim kuasa Roh Kudus itu di dalam pengalaman di mana murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka itu dikuatkan, diteguhkan, memiliki keberanian, memiliki otoritas, wibawa untuk melangkah dan memberitakan Injil, karena Allah akan menyertai mereka dalam pemberitaan Injil. Ya, mereka bukan sampaikan Injil dengan hikmat, pengetahuan dogma, pengetahuan otak manusia, pikiran manusia, tidak. Mereka menyampaikan oleh kuasa Allah. Firman Allah katakan, bagaimana kau mau kenal Yesus kalau Yesus sendiri tidak buka kau pikiran? Kalau firman tidak buka kau pikiran, Allah tidak buka kau pikiran, kau tidak kenal siapa Yesus. Seperti terambil di dalam Lukas, saja kita lihat sebentar dalam Lukas pasal yang ke-24. Ya, kita lihat sebentar Lukas pasal 24. Ya, di sana dikatakan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayatnya yang ke-45. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagaimana saudara bisa mengerti Yesus, mengerti kitab suci kalau firman Allah Roh Kudus tidak buka pikiranmu? Maka sering terjadi polemik antara saya coba-coba ikut di dalam, ya ikuti orang berbicara, ada yang bertanya Yesus itu bukan Tuhan, Dia bukan Nabi. Oh, ada banyak yang disengketakan. Masa dia kok disebut begini-begini? Karena mereka mengolah dan mau coba pecahkan dengan mereka pikiran yang bodoh itu tidak bisa. Kau mau kenal Yesus, kau harus datang sama Yesus sendiri. Dan Roh Kudus yang kau pikiran baru kau kenal Yesus. Kalau kau tidak kenal Yesus, kau tidak dekat Dia, kau tidak doa dan minta Roh Kudus buka kau mata pikiran, kau tidak akan kenal Dia dan tidak akan lihat Dia. Itu penting sekali.
sekali. Jadi Roh Kudus mulai tercurah di kota Yerusalem itu untuk membekali murid-murid supaya mereka pergi berjalan, mereka punya otoritas, mereka punya kuasa untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Dan luar biasa, kita lihat setiap urutan peristiwa yang terjadi setelah loteng Yerusalem, di mana bagaimana itu namanya kisah rasul. Kisah rasul itu pengalaman-pengalaman dari para rasul-rasul yang terungkap lewat kesaksian hidup mereka, lewat pelayanan mereka, lewat apa yang mereka alami, deritakan dalam perjalanan penginjilan, sampai bagaimana mereka mulai buka jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, di Korintus, di Filipi, dan lain-lain tempat. Dengan mereka mengalami aniaya, itu kisah-kisah yang mereka alami. Gereja mula-mula alami itu sebagai tanda bahwa Allah beserta dengan mereka di dalam pelayanan, sekalipun tantangan, sekalipun kesulitan, sekalipun kesukaran. Tapi mereka tetap maju karena apa? Roh Kudus menyertai mereka, memberi kekuatan dan penghiburan. Oke, maka kita lihat di sini tadi firman Allah katakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak. Kekuatan apa yang kita punya? Hanya karena Dia. Bahkan dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bertobat itu merupakan kunci utama penentu keselamatan hidup. Dengan tanpa pertobatan tidak ada keselamatan, tanpa pertobatan tidak ada kehidupan yang bisa menerima berkat hidup kekal di surga. Jadi Allah tahu bahwa manusia dalam intinya kehidupan itu perlu dia dijamah, dan dia mengenai sebuah proses pertobatan. Karena dalam firman Allah dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka begitu penting sekali manusia berbalik kepada Allah. Dan berita yang sangat baik, kabar Injil, itu berita untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Semua manusia sudah berdosa. Manusia ketika berdosa dia coba akalin dia punya diri. Dengan mungkin dia bikin dia punya agama kah? Mungkin dia punya agama bisa menolong dia kah? Entah orang Kristen sekalipun. Dari agama Kristen itu ada Katoliknya, ada Pantekostanya, ada GKI-nya, ada Protestan, segala macam. Ada Budanya, ada Hindunya. Semua berusaha untuk mau coba menolong diri mereka. Tidak ada. Saya satu kali bicara dengan seseorang, dia bilang begini, Yesus itu bukan Nabi. Saya bilang, oke, kau coret. Kalau Yesus bukan Nabi, coret. Oke. Kemudian dia bilang, Yesus bukan Allah. Coret lagi, coret. Semua coret. Kau coret. Dia bukan Nabi, dia bukan Allah. Silakan. Apa lagi? Yesus itu bukan Tuhan. Ya, silakan coret. Wah, serius, semua habis. Tapi kemudian saya berkata, satu yang kau bisa coret, yaitu dia adalah juru selamat umat manusia. Ingat baik. Dia bukan Nabi, oke. Kamu punya Nabi banyak. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Adam, ada Nabi Muhammad, ada Nabi-Nabi banyak. Tapi orang bukan juru selamat. Yang hanya satu juru selamat itu Yesus. Apa artinya kau agama Kristen kalau tidak ada juru selamat? Dengar baik orang Kristen. Apa artinya kau punya Yesus? Apa artinya kau agama Kristen? Tapi kalau kau tidak punya Yesus juru selamat, maka kosong, tidak ada arti. Jangan bangga dengan agama Kristenmu. Jangan bangga karena engkau merasa seperti saya punya agama Katolik. Saudara tahu ada biarawati yang pergi, dia jadi Islam. Dia mulai bersaksi tentang yang benar itu Islam. Saya dalam hati, kau kalau dari Katolik kau tidak punya mengerti dasar firman, tidak ada Roh Kudus yang bekerja di situ, saya kau tidak punya pengetahuan firman yang benar. Saya kau berbalik, kau coba belajar dari dasar-dasar sejarah. Firman Allah itu firman itu bukan sejarah. Firman itu sebuah ungkapan tentang misteri Allah sendiri. Jadi kita ingat baik, saudara mau kenal Yesus, saudara harus kenal firman. Dalam firman saudara bertemu dengan Dia. Jadi mari kita lihat bersama, di mana-mana Tuhan minta supaya semua harus bertobat. Tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Tanpa pertobatan tidak seseorang bisa bertemu dengan Tuhan. Dan semua orang sudah berbuat dosa. Siapa yang suci? Siapa yang kudus? Tidak ada. Karena Tuhan tahu manusia sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, maka Tuhan siapkan satu juru selamat. Kita lihat sebentar di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang keempat, ayat 12. Ya, kita bisa baca tentang Kisah Rasul pasal 4, ayat 12.
Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kau agama Islam, kau agama Kristen, kau agama Buddha, kau agama Hindu itu tidak penting. Kau harus punya seorang juru selamat. Apa artinya kau Kristen tapi kau tidak punya seorang juru selamat? Apa artinya kau Buddha tapi kau tidak punya seorang juru selamat? Apa artinya kau seorang Islam tapi kau tidak punya seorang juru selamat? Seorang juru selamat itu mutlak. Dan Allah tahu kebutuhan manusia terbesar itu dia butuh seorang juru selamat. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Nabi-nabi juga dosa, rasul-rasul juga berdosa, pastor, pendeta, semua haji itu berdosa. Tidak ada yang layak masuk surga. Maka Allah sediakan jalan keluar. Kamu terima Yesus juru selamat. Itu solusinya. Maka Yesus kita tahu bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kita kan sering bicara surga. Orang muda bilang dewata. Orang Islam juga bilang surga. Orang Kristen juga bilang surga. Tapi siapa yang punya surga? Surga itu memang ada berapa? Surga itu siapa pemiliknya? Kita harus tahu. Tapi kalau untuk Kristen disebut rumah Bapa, tempat yang indah, tempat di mana Bapa Allah surgawi ada bersama dengan umat-umat orang percaya. Jadi kita perlu sekali kenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Seperti ini yang menyelamatkan kita. Karena apa? Kenapa dia layak jadi Juru Selamat? Maka di dalam Kisah Rasul pasal 2, di sana Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pribadi nama Yesus itu Allah sudah sahkan dia, Allah sudah nobatkan dia jadi Yesus dan Juru Selamat, Tuhan dan Juru Kristus, Kyrios yang menyelamatkan, yang diurapi untuk menyelamatkan manusia. Ya kita lihat baik, Tuhan sudah tetapkan dia. Ingat baik, keilahian Yesus, ketuhanan Yesus tidak butuh orang di seluruh dunia diakui. Ada 7 miliar manusia di dunia. Tidak butuh mereka akui Yesus Tuhan baru dia Tuhan. Tidak penting. Kau tidak mau akui dia tetap Tuhan. Dengar baik. Kau tidak mau akui dia juru selamat, dia tetap juru selamat. Karena dari sononya memang Allah sudah tetapkan dia. Allah tegaskan dia bahwa dialah Tuhan dan dia adalah Kristus. Dialah juru selamat. Beda dengan kita ujian di negara, ujian negara. Kita mau ambil doktor, harus ada tim yang sahkan kita, baru kita sah, kita lulus. Baru ada pengakuan dari tim itu bahwa kita betul pantas pakai doktor. Kalau Yesus tidak, Allah yang tetapkan dia jadi Tuhan, Allah yang tetapkan dia jadi Kristus, Allah yang tetapkan dia jadi Juru Selamat. Kau mau apa? Manusia punya semua pengakuan, semua orang Kristen mau tinggalkan Yesus, dia tetap Juru Selamat. Dengar baik. Makanya saya mau pesan sama saudara, jangan saudara bangga di saudara agama Pentakosta, cari Yesus, miliki Yesus. Agama Protestan yang merasa paling tua di Papua, kembali dan percaya Yesus, ikut firman Tuhan, bertobat, jangan kamu ikut ajaran-ajaran yang tidak benar. Dibaptis, masuk dalam air seperti Yesus keluar dalam air. Jangan percaya kepada ajaran-ajaran yang tidak benar dengan tradisi-tradisi, dengan aturan-aturan yang tidak benar. Pegang firman dan lakukan firman, sudah akan pasti alami kemurnian firman dalam hidupmu. Dan alami mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Sebab yang bekerja dalam engkau itu Roh Kudus. Bukan pengetahuanmu, bukan pengalamanmu, bukan kepintaranmu. Roh Kudus yang pakai engkau. Tapi dengan catatan kau juga hidup berjalan seperti apa kata firman. Maka kita dengar tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang persengketakan masalah Tuhan. Yesus tidak pernah ngaku dia Tuhan. Dia, Allah sendiri tetapkan dia jadi Tuhan. Dan dia kalau sudah jadi Tuhan mau apa? Kita menyerah saja Tuhan. Kau segalanya dalam hidup. Maka pada saat pagi hari ini kita perlu belajar bahwa setelah peristiwa Pentakosta ini dia punya peristiwa berlanjut ini, di mana mereka mulai melayani sampai mulai membuka jemaat sidang-sidang baru. Dan itu membuat gereja mula-mula yang menjadi patron, menjadi contoh sampai hari ini.
Maka pekerjaan Tuhan itu jangan hanya ada di kota, melayani, merintis, membuka daerah-daerah baru sampai di daerah-daerah pedalaman sana. Bukan tinggal di dalam kota saja. Penginjilan itu kapan? Jangan seperti kita di GKI, cuma hari raya, peringatan-peringatan Injil masuk, tidak pernah Injil diberitakan. Jangan hanya memberitakan, jangan hanya untuk memperingati Injil, merayakan, memberitakan Injil yang menjadi berita keselamatan setiap orang. Dari waktu ke waktu cuma perayaan, memperingati. Kapan orang diselamatkan? Cari jiwa buat Tuhan, selamatkan jiwa buat Tuhan. Itu yang penting, karena di mana-mana harus bertobat. Itu inti daripada pesan dari Tuhan. Dia naik ke surga dan dia bilang, kamu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Mau pergi dan bekerja, melayani, menginjil. Pesan mereka untuk bertobat dan di mana-mana mereka datang dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini inti daripada kelanjutan peristiwa loteng Yerusalem. Di mana-mana mereka melayani Tuhan yang setia. Begitupun untuk jemaat El Shaddai, maju terus, setia terus dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya saudara, terima firman untuk diri sendiri. Jadi saksi, sampaikan kepada setiap orang yang sudah jumpa bahwa dia harus percaya dan terima Yesus. Dia bertobat dan miliki Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saya pesan sama teman-teman saya dari Islam, tolong, silakan kau Islam, silakan kau setia, tapi kau satu Juru Selamat, kau perlu percaya dan terima Isa putra Maryam jadi Juru Selamatmu. Agama itu bagus, agama itu baik, tapi itu bukan sebuah kebenaran mutlak yang membawa ke surga. Kebenaran mutlak hanya satu, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang kau harus terima, dia miliki dia. Saudara-saudaraku dari agama lain, Buddha, Hindu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agama mengajar yang baik, tidak mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok. Itu biasa. Itu aturan-aturan pekerjaan umum yang biasa kita dapatkan. Tapi itu tidak penting. Kok kebaikan itu hanya seperti kain gombal. Seluruh kebaikan kita tidak ada arti apa-apa. Tapi kau datang sama Yesus, dibasuh bersih oleh darahnya, dikuduskan dan disucikan. Sehingga kau dilayakkan untuk menerima kehidupan yang baru bersama Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, mungkin itu yang bisa saya bagikan saat ini. Renungan firman Tuhan dan menjadi berkat buat kita sekalian. Dan ini saya teruskan, Mama Ibu Gembala akan meneruskan ini. Terima kasih.